Para Tocin yang terkasih, terimalah salam peneguhan iman hanya kebajikan Tien Tuhan berkenan. Weite Tung Tien Sancai Sietian Ceen, puji dan syukur kita panjatkan kepada Tien Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkat-Nya kita dapat bersama melaksanakan kebaktian online dengan seluruh umat Konghucu di Indonesia, yang diselenggarakan oleh Majelis Tinggi Agama Konghucu Indonesia, Matakin. Kebaktian online pada hari ini dilaksanakan oleh Dewan Pengurus Nasional Pemuda Agama Konghucu Indonesia, Taupakin. Saya, Debianka, yang akan memandu kebaktian online ini hingga selesai. Adapun susunan acara untuk kebaktian pada hari ini adalah sebagai berikut. Pertama, menyanyikan Kidung Pujian Sang Secing, lalu dibuka dengan doa pembuka yang akan dipimpin oleh Tocin Diki Setiawan, didampingi oleh Tocin Kaila Tantri dan Tocin Putri Veranika. Kemudian akan dilanjutkan dengan menyanyikan lagu Sinar Pancaran, lalu renungan ayat oleh Tocin Yudi Anggriawan. Kemudian kita akan bersama-sama menyanyikan lagu rohani Sietian Ceen. Kemudian dilanjutkan dengan Ciang Tau oleh Wense Gunadi, dan kemudian diselingi oleh lagu pujian Semua Saudara. Dilanjutkan kembali dengan Kidung Pujian Terpujilah Namamu, dan ditutup dengan doa penutup Damai di Dunia dan Terima Kasihku. Untuk setiap pergantian akan ditandai dengan bunyi lonceng 1 kali.
Pencipta seru sekalian alam, sifatmu maha asih, maha bijaksana, pancarkan berhimpunlah kami di sini, di tempat rendah untuk menghadap-Mu, bersama dengan hati yang tulus dan suci, memohon rahmat dan ridho-Mu. Teguhkanlah kami di dalam firman-Mu, bimbinglah menuju ke jalan-Mu yang suci. Terimalah sembah sujud kami dari tempat yang rendah ini, karena yakin akan firman-Mu yang suci sebagai karunia hidup kami. Kenaikan dupa dimulai. Kehadirat Tien yang maha besar di tempat yang maha tinggi, sebagai pencipta alam semesta beserta isinya, dipermuliakanlah. Kepada Nabi Agung Kumce sebagai boktor genta rohani umat manusia sepanjang masa, dipermuliakanlah. Pada seming yang awal luhur yang kami cintai dan kami hormati, terimalah bakti hormat sujud kami, dipermuliakanlah.
Sancai. Doa pembukaan. Kehadirat Tien, Tuhan yang Maha Besar di tempat yang Maha Tinggi, dengan bimbingan Tacen Ceseng Kungce, Cincai. Semoga berolehlah kami kekuatan dan kemampuan menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Puji dan syukur kami naikkan saat ini diperkenankan kami bersama berhimpun melaksanakan kebaktian suci. Kiranya yang kami laksanakan ini adalah dalam rahmat dari Dotien yang boleh mengetuk rohani kami dan meneguhkan iman. Satya kepada firman Tien, hidup selaras dengan watak sejati, menempuh jalan suci, mengemilangkan dan mengamalkan kebajikan yang boleh menurunkan berkah sentosa atas kehidupan yang kini dan selama-lamanya. Kami yakin hanya dalam kebajikan berkenan Tuhan, dan itulah yang wajib kami miliki satu-satunya. Kami pun berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini tidak dapat bersama melaksanakan kewajiban ibadah karena masalahnya masing-masing. Kepada mereka kiranya Tien berkenan pula senantiasa merahmati dan membimbing, sehingga mereka mampu mengatasi dan menunaikan tugas kewajiban dan tantangan hidup masing-masing. Yang sakit berolehlah kesembuhan dan kepulihan kesehatan, sehingga pada kesempatan lain dapat bersama kembali melaksanakan kebaktian dan menunaikan ibadah. Dengan setulus hati kami bersujud, dengan sepenuh kebajikan dalam hati, Cincai. Sembah dan sujud kehadirat Tien. Semoga jauhlah hati kami dari segala kelemahan, dari keluh brutu kepada Tien, serta sesal penyayang terhadap sesama. Dapatlah tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhlah iman kami, yakin Tien senantiasa menjadi penilik, pembimbing, dan penyerta dalam kehidupan ini. Maha besar Tien Kalik semesta alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Santi, Wei Tien Yuta. Wang I Santi, Wei Tien Yuta. Sancai, Ba Chen Zhen Gui, Cheng Xin Huang Tian, Cheng Zhun Jie De, Cheng Li Ming Ming, Cheng Zhe Hui Shen, Cheng Yang Xiao Se, Cheng Sun Mu Duo, Cheng Xin Jin Su, Cheng Xin Da Dao, San Zai, Y Chi Cung, Zai Chi Cung, San Chi Cung. Wei De Tung Tien, San Zai. Berdiri kami semua menghadap,
pagi para rohaniwan, Bapak, Ibu, serta para pejuang yang terkasih. Terimalah salam peneguhan iman bahwa hanya dalam kebajikan Huang Tian berkenan. Wei Te Tung Tian Sancai. Pada kesempatan kebaktian online minggu pagi ini, saya akan membacakan ayat suci yang terdapat pada Sabda Suci Jilid 12 pasal yang pertama. Saya bantu pada halaman 222. Sabda Suci Jilid 12 Ganyan ayat yang pertama. Ganyan bertanya tentang cinta kasih. Nabi menjawab, mengendalikan diri pulang kepada kesusilaan, itulah cinta kasih. Bila suatu hari dapat mengendalikan diri pulang kepada kesusilaan, dunia akan kembali kepada cinta kasih. Cinta kasih itu bergantung kepada usaha diri sendiri. Dapatkah bergantung kepada orang lain? Ayat yang kedua. Ganyan bertanya, mohon penjelasan tentang pelaksanaannya. Nabi bersabda, yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan dibicarakan, dan yang tidak susila jangan dilakukan. Ayat yang ketiga, sekalipun gue tidak cakap, akan berusaha melaksanakan kata-kata guru. Demikianlah pembacaan ayat suci pada minggu pagi ini. Akhir kata, terimalah kembali salam peneguhan iman bahwa hanya dalam kebajikan Huang Tian berkenan. Wei Te Tung Tian Sancai. Puji syukur ku panjatkan padamu Huang Tian, atas rahmat kasih pengayomanmu. Kau bekali hatiku penuh kemuliaan, watak sejati yang suci atas firman-Mu. Kebenaran, kesusilaan, kebijaksanaan, jadikanku dapat dipercaya bagi sesama, bagimu Huang Tian.
Baik, selamat pagi. Teriring salam hanya kebajikan Tuhan berkenan. Waito Tongtien. Selamat bertemu dalam kebaktian online Matakin. Semoga senantiasa kita semua dalam lindungan Huang Tien. Puji syukur atas segala berkah rahmat yang telah diterima oleh kita semua dari limpahan kasih Huang Tien yang Maha Kuasa. Tema Ciang Tao kali ini diambil dari kitab Len I tentang cinta kasih. Yan Hui bertanya tentang cinta kasih. Kung Ce menjawab, mengendalikan diri pulang kepada kesusilaan itulah cinta kasih. Bila suatu hari dapat mengendalikan diri pulang kepada kesusilaan, dunia akan kembali kepada cinta kasih. Cinta kasih itu bergantung kepada usaha diri sendiri. Dapatkah bergantung kepada orang lain? Yan Hui bertanya, mohon penjelasan tentang pelaksanaannya. Kung Ce menjawab, yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan dibicarakan, dan yang tidak susila jangan dilakukan. Pasal ayat berikutnya, sekalipun Hui tidak cakap akan berusaha melaksanakan kata-kata guru. Tojin sekalian, sebuah ayat sederhana tentang etika yang berkaitan dengan cinta kasih, artinya cinta kasih dalam aplikasi. Kung Ce menjelaskan terkait 4 hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, mungkin saya akan sedikit sampaikan bahwa persoalan pantang dan jangan sebetulnya sama-sama menunjukkan bahwa itu adalah sesuatu yang tidak boleh dilakukan. Hanya berbeda perintah ditujukan kepada siapa. Pantang itu perintah yang ditujukan kepada diri sendiri. Artinya berkaitan dengan komitmen diri kita untuk tidak melakukan yang tidak susila, yang terlihat oleh mata, yang tidak susila yang terdengar oleh telinga kita, yang tidak susila yang diucapkan oleh mulut kita, dan yang tidak susila yang dilakukan oleh kita. Jadi sama-sama berkaitan hal yang tidak boleh dilakukan. Kalau jangan, kaitannya perintah yang dilakukan kepada orang lain. Jadi ketika Kung Ce mengatakan yang tidak susila jangan didengar, jangan dilihat, jangan diucapkan, dan jangan dilakukan, itu dalam konteks perintahnya kepada ganyan. Jadi tidak usah dipersoalkan mana pantang, mana jangan. Jadi hanya beda perintah itu ditujukan kepada siapa. Jadi sekalian, selanjutnya berkaitan dengan aplikasinya atau penerapannya. Yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar, yang tidak susila jangan diucapkan, dan yang tidak susila jangan dilakukan. Saya akan bagi menjadi 2 bagian. Pertama kita bahas terkait yang tidak susila jangan dilihat dan yang tidak susila jangan didengar. Kenapa? Karena ini 2 hal ini berkaitan dengan kendali diri kita, tetapi terhadap objek yang ada di luar diri kita. Misalkan yang tidak susila jangan dilihat, yang tidak susila jangan didengar. Pertanyaannya sederhana, bagaimana kalau sesuatu itu sudah terlihat dan sesuatu itu sudah terdengar? Tojin sekalian, persoalan bahwa objek di luar diri kita itu memang tidak bisa kita kendalikan. Jadi bisa aja semua orang, artinya setiap orang bisa aja melakukan kesalahan dalam kaitan ia bisa melihat yang tidak susila dan bisa mendengar yang tidak susila. Artinya bisa terlihat dan bisa terdengar. Persoalannya kemudian kita tidak bisa menyalahkan objek yang di luar diri kita karena lagi-lagi kita tidak bisa mengendalikan. Jadi bagaimana persoalan ada di dalam bagaimana kendali kita merespon sesuatu yang ada di luar diri kita. Pertama, berarti tergantung respon kita terhadap objeknya. Kalau sesuatu itu tidak susila yang terlihat atau sesuatu yang tidak susila yang terdengar, berarti tergantung kendali di dalam diri kita. Bagaimana kita cara berpikirnya, bagaimana sudut pandang kita tentang objek yang terlihat dan terdengar itu. Sesuatu bisa saja menjadi tidak susila buat orang yang berpikiran tidak susila, padahal objek itu sendiri netral.
Tetapi orang yang berpikir tidak susila, semua objek bisa jadi tidak susila. Tapi apapun objeknya, kalau cara berpikirnya susila, tentu saja bisa tidak persoalan buat diri kita. Jadi objek yang di luar diri kita itu sangat tergantung bagaimana kita meresponnya. Karena kita tidak bisa mengendalikan objeknya, terlihat dan terdengar itu. Jadi yang pertama adalah bagaimana kita meresponnya atau bagaimana sudut pandang kita tentang objek yang tidak susila yang terlihat dan terdengar oleh mata dan telinga kita. Kemudian pertanyaannya, tidak semua orang kan semudah itu bisa mengendalikan dirinya untuk berpikiran atau punya sudut pandang susila tentang semua objek. Maka dikatakan oleh Mengce, mata dalam melihat sesuatu dan telinga dalam mendengar sesuatu tanpa dikendalikan oleh hati, artinya hati yang berpikir, itu gampang atau mudah mempengaruhi nafsu-nafsu yang ada di dalam diri. Artinya tidak bisa dipungkiri bahwa objek di luar diri kita yang terlihat dan terdengar oleh mata kita itu bisa mempengaruhi atau memicu nafsu-nafsu yang ada di dalam diri kita. Jadi walaupun tergantung respon kita, tapi berapa banyak orang yang mampu berpikir positif tentang segala objek yang dilihat, didengar. Maka yang kedua, selain kita mengendalikannya dengan cara berpikir positif, yang kedua kita kita menghindarinya. Artinya gini, kalau sesuatu yang tidak susila atau terlihat oleh mata kita, berarti selanjutnya bukan cuma cara pikir kita yang harus positif, tapi sedapat mungkin kita harus menghindarinya. Artinya bagaimana kalau sudah terlihat? Ya selanjutnya jangan diperhatikan. Terlihat tidak bisa dihindari, tetapi persoalannya bisa nggak kita menghindari untuk tidak memperhatikan? Pasti bisa. Jadi yang kedua adalah menghindari. Menghindari artinya kalau memang sesuatu itu tidak susila yang terlihat oleh mata kita, berarti kita menghindari. Menghindari artinya jangan selanjutnya kemudian diperhatikan, ditonton. Dan berkaitan dengan apa yang kita dengar yang tidak susila, terdengar, selanjutnya jangan disimak. Artinya jangan diperhatikan benar-benar. Ya, itu maksud dihindari. Jadi saya ulangi, terkait dengan yang tidak susila jangan terlihat, yang tidak susila jangan didengar. Ini kaitannya pertama tergantung bagaimana pola pikir kita melihat objek itu. Yang kedua, sedapat mungkin kita bisa menghindarinya. Dengan cara menghindari tidak menyaksikan atau menonton atau menyimak sesuatu yang tidak susila itu akan membantu kendali di dalam diri kita tentang hati kita. Ya, hati kita akan lebih mudah mengendalikan diri kalau kita tidak terus menyaksikan atau tidak terus menyimak sesuatu yang tidak susila. Yang kedua, kaitannya dengan yang tidak susila jangan diucapkan dan yang tidak susila jangan dilakukan. Kalau ini jelas kendalinya murni di dalam diri kita, tidak tergantung objek yang di dalam diri kita. Karena apa yang kita ucapkan atau apa yang kita lakukan itu betul-betul bersumber dari diri kita, bukan dari luar diri kita. Jadi murni kendalinya ada di dalam diri kita. Hanya penting untuk kita pahami bahwa apa yang kita dengar ini berkaitan dengan apa yang kita ucapkan. Maksudnya gini, kalau kita tidak mengucapkan yang tidak susila, otomatis kita tidak mendengar sesuatu yang tidak susila yang bersumber dari diri kita. Karena sesuatu yang tidak bisa untuk tidak didengar adalah ucapan yang berasal dari diri kita. Ucapan dari orang lain atau kata-kata dari orang lain yang terdengar oleh telinga kita bisa kemudian kita hindari atau bisa kemudian kita tidak dengar. Tetapi kata-kata yang kita ucapkan sendiri itu tidak mungkin untuk tidak kita dengar. Jadi hal pertama yang bisa mendengar atau yang pertama yang mendengar kata-kata yang kita ucapkan adalah pasti diri kita sendiri. Sebelum orang lain mendengar ucapan kita, kita sendiri pasti sudah mendengar apa yang kita katakan.
Jadi kaitannya ketika kita tidak mengucapkan kata-kata yang tidak susila, kita sudah menghindari satu hal, bahwa kita tidak akan mendengar hal yang tidak susila yang berasal dari diri kita. Kalau berasal dari orang lain itu bisa kita hindari dengan cara tidak menyimaknya atau kita tidak mendengarkannya lagi. Kemudian yang berkaitan dengan apa yang kita lihat, itu kaitannya dengan apa yang kita lakukan, atau apa yang kita lakukan itu berkaitan dengan apa yang kita lihat. Maksudnya gini, sebelum orang lain melihat apa yang kita lakukan, diri kita yang pasti lebih dulu melihat apa yang kita lakukan. Jadi ketika kita tidak melakukan yang tidak susila, otomatis kita tidak melihat sesuatu yang tidak susila yang bersumber, yang berasal dari diri kita. Sama juga terkait dengan hal yang kita dengar dari orang lain, bisa kita hindari. Begitupun hal yang kita lihat dari orang lain bisa kita hindari. Atau yang kita lihat objek di luar diri kita bisa kita hindari. Tapi apa yang kita lakukan tidak bisa kita hindari untuk tidak kita lakukan. Bahkan sebelum orang lain, siapapun bisa melihat apa yang kita lakukan, diri kita pasti sudah melihat apa yang kita lakukan. Jadi dengan tidak melakukan apa yang tidak susila, otomatis kita sudah menghindari satu poin, kita tidak melihat hal yang tidak susila yang bersumber dari diri kita. Yang ketiga yang saya ingin sampaikan dengan sebuah ilustrasi gini, teman-teman sekalian, bahwa makanan itu bisa menjadi obat, bisa juga menjadi racun buat tubuh kita. Artinya makanan itu bisa membuat tubuh kita sehat, artinya makanan juga bisa membuat tubuh kita sakit. Maka dalam konteks ini, dalam konteks makanan, berarti kita harus menghindari makanan yang tidak baik, yang akan menjadi penyakit buat kita. Tetapi kita tidak hanya sekedar menghindari makanan yang tidak baik, tetapi kita juga harus mendapat masukan makanan yang baik buat kesehatan tubuh kita. Ini sebuah ilustrasi, saya ulangi sekali lagi. Makanan bisa menjadi obat buat kita, bisa juga menjadi racun buat kita. Tetapi kita bukan cuma harus menghindari makanan yang buruk yang menjadi racun buat kita, menjadi penyakit buat kita. Tetapi kita juga harus mendapat masukan makanan yang menjadi obat atau menjadi kesehatan buat tubuh kita. Lalu apa hubungannya dengan hal yang tidak susila jangan diucapkan, dan hal yang tidak susila jangan dilakukan? Tojin sekalian, kita bukan cuma sekedar menghindari apa yang tidak susila yang terlihat oleh mata, apa yang tidak susila yang terdengar oleh telinga. Tetapi kita juga harus bisa melihat atau mata kita mendapat masukan sesuatu yang baik, dan telinga kita harus bisa mendengar sesuatu yang baik juga. Jadi bukan sekedar menghindari yang tidak susila, tetapi kita juga harus mendapat masukan atau makanan bagi mata kita yang baik-baik, dan sesuatu yang terdengar atau yang baik-baik bagi telinga kita. Seperti juga ilustrasi yang saya sampaikan terkait makanan bagi tubuh kita. Jadi teman-teman sekalian, selain kita menghindari tidak melihat dan tidak mendengar yang tidak susila dengan cara tidak mengucapkan dan tidak melakukan yang tidak susila, kita juga kemudian harus berusaha bahwa mata kita menyaksikan hal-hal yang baik, yang susila, dan telinga kita biasakan untuk mendengar hal-hal yang baik, yang susila. Jadi bukan hanya sekedar menghindari, tapi kita juga harus mendapat masukan. Teman-teman sekalian, terkait 4 pantangan, jadi bukan persoalan yang sederhana begitu saja, tetapi saling berkaitan. Yang perlu digarisbawahi dalam kaitan ini adalah bahwa sesuatu yang sebelum didengar oleh orang lain pasti didengar oleh kita adalah kata-kata yang kita ucapkan sendiri. Dan sesuatu yang pasti terlihat oleh kita sebelum terlihat orang lain adalah kelakuan yang dilakukan, yang terlihat oleh yang dilakukan oleh diri kita sendiri. Saya kira itu contoh
pada kesempatan kebaktian online kali ini. Semoga bermanfaat. Teriring salam hanya kebajikan, Tuhan berkenan. Waite Pongtian.
Demikianlah kebaktian online yang dilaksanakan oleh Matakin pada hari ini. Sampai berjumpa di kebaktian online selanjutnya, dan terimalah kembali salam peneguhan iman hanya kebajikan tien Tuhan berkenan. Wei Te Tung Tien Sancai. Kepada para petugas kami persilakan. Berdiri kita semua di dalam sikap patuh menghadap altar Nabi Kongce, Nabi penyedar hidup. Berdoalah bersama dengan hati yang suci kepada Tien yang Maha Esa, agar damai di dunia. Doa penutup. Sembah dan sujud kehadirat Tien yang telah berkenan kami bersama berhimpun melaksanakan kebaktian suci. Berilah kami kekuatan dan kemampuan untuk melaksanakan ajaran Nabi di dalam peri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, kewajiban berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan ini. Maha besar Tien Kali Semesta Alam, Tien senantiasa melindungi kebajikan. Wang I Sangti, Wei Tien Yuta Wang I Sangti, Wei Tien Yuta Sancai. Sancai.
Hui Chi Cung, Chai Chi Cung, San Chi Cung. Waiter tung tiền, Xe lưu tử, San Chai.